dengan suaminya itu dia cerai itu yang sudah anak juga, apakah karena ada gangguan lainnya keluarga ini? Ada yang juga ke Pekalongan, ke Pemalang maupun ke mana keluarga ini salah satu keluarganya ada yang punya penyakit keturunan. Gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa. Nah, sebelum dia terjadi rumah dagang itu. Betul. Selama ini memang dia diungkap dari Ada keterlibatan pacarnya kan? ya sempat ketemu tukang ojek akhirnya dia melalui tukang ojek ini dikenalkan oleh ibu angkatnya nganggur di rumah itu kerja aja di tempat ibunya. Nah itu ke anaknya itu nama itu tukang ojeknya Ahmadi. Oh tidak, Bila terbelakang sebelum kejadian tadi dia sudah putus, sudah tidak apa. Pak Kapolres, Pak Rudi, Kasat Reskrim, Pak Ujang, ya. Dari pengacara, ya. Siang ini Polres Metro Bekasi melakukan jam tangan. Sekarang dalam dia dijual nanti kita akan telusuri. Sementara dari unit saat ini sudah dilakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersangka mengakui memang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan anak yang dalam asuhannya itu Jason Matthew Simanjuntak meninggal dunia dengan cara membekapkan bantal kepada wajahnya, menutupinya sehingga tidak bernapas. Kemudian setelah itu Sakinah akan pergi meninggalkan rumah, namun dia ragu apakah anak ini sudah meninggal atau belum. Dia cek pergelangan tangannya masih ada denyut nadinya atau tidak. Dia cek juga urat nadi di lehernya apakah masih ada denyutnya atau tidak. Dia masih ragu. Untuk meyakinkan anak ini telah meninggal, dia ambil pisau di dapur dan dia sayat pergelangan tangan kanannya sehingga mengeluarkan darah walaupun tidak meninggal karena memang sudah meninggal dunia dalam dekapan bantal. Itu yang terjadi. Nanti untuk lebih jelasnya hasil visum yang menyampaikan sebab kematian. Namun dari cerita hasil penyidikan, hasil pemeriksaan penyidik, pertama yang dilakukan oleh Sakinah adalah mendekap wajah korban dengan bantal sampai habisan napas. Kemudian yang kedua untuk meyakinkan korban meninggal dunia, dia ambil pisau di dapur kemudian menyayat pergelangan tangannya. Setelah itu dia berkemas, mengambil pakaiannya dan meninggalkan rumah tersebut. Selama dalam pelariannya, Sakinah berpindah-pindah tempat. Bisa jadi dikatakan menggelandang. Sampai akhirnya dapat informasi dia berada di satu tempat di daerah Jakarta Pusat dan ditangkap oleh petugas. Barang bukti yang kita sita ada bantal, kemudian spray warna coklat mengembang bernoda darah, kemudian ada spray warna kuning juga, ada pisau dapur yang kita dapatkan kemudian, dan pisau itu sudah diakui sebagai pisau yang digunakan oleh Sakinah untuk menyayat dengan korban. Terhadap tersangka kita kenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 3. Ini ancaman hukumannya 10 tahun. Kemudian kita kenakan juga pasal 338 KUHP, ancaman hukumannya. Tidak saya. Bang, izin bang. Tunggu aja. Kemudian pada kesempatan ini mungkin kami menghimbau pekerjaan pembantu. Mesti diketahui dulu asal usulnya bagaimana kami sampaikan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati menggunakan jasa pembantu rumah tangga. Hanya jam tangan aja. Bang, motif Anak itu mungkin nakal, pernah nyakar dia gitu. Adi jatuh tadi.
Ambil King. Aduh, gelap bang. Oke. Bang, taman sih bang, taman